Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita bakal lanjut pembahasan spoiler ending Nanana untuk part 2-nya. Buat yang belum nonton part 1-nya, bisa kalian tonton dulu ya, biar ceritanya nyambung, karena banyak misteri-misteri yang mulai terkuak. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut. Masuk ke volume 9, di sini kita kedatangan banyak karakter baru. Kita mulai dari Jugo yang tiba di kediamannya setelah meninggalkan Pulau Nanae. Jugo dipanggil ayahnya karena ingin membicarakan hal penting. Dan benar aja, Jugo dipaksa menikah dengan anak dari salah satu kelompok pencuri terkenal asal Eropa, yaitu keluarga Cornell. Acara pernikahan mereka akan diadakan minggu depan, yang mana langsung bikin Jugo kaget. Sekarang kita bakal bahas tentang tunangannya Jugo, yaitu Ulysses Cornell. Ya, jadi seperti yang udah disebutin tadi, Ulysses ini mirip dengan Jugo ya, sama-sama anak dari keturunan kelompok pencuri terkenal. Mereka berdua ini ternyata teman masa kecil juga, karena keluarga mereka sering ketemu di acara-acara kelompok pencuri. Kalian ingat Haruto yang masuk top 9 di game kemarin? Ternyata dia pakai nama palsu. Nama aslinya Isbal Cornell, yang mana adalah kakak laki-laki dari Ulysses. Isbal ini mahasiswa dari universitas di dekat SMA 7, dan karena dekat, kedepannya dia bakal sering berhubungan dengan murid SMA 7 lainnya. Selain kakak beradik Cornell tadi, kita juga dikenalin dengan karakter baru yang bakal jadi MVP di volume ini, yaitu Yama Kunon. Doi adalah adik kandung perempuan Jugo yang juga merupakan anggota dari Matsuri. Kunon dijuluki peluru perak karena dapat mengakhiri suatu pertempuran dengan singkat dan dikatakan punya mata yang menyeramkan seperti abangnya. Doi punya hubungan baik dengan Jugo dan sangat suka dengan Yukihime. Kunon juga merupakan teman dekat dari Ulysses. Mereka sering main bareng dan saling cerita satu sama lain. Oh ya, jadi Jugo juga ada ketemu dengan Yukihime yang juga pulang ke rumahnya selama libur kuliah. Sekarang kita ke Tensai. Doi tetap tinggal di Pulau Nanae selama liburan dan mutusin buat mulai nyelidikin kasus pembunuhan Nanana demi mengungkapkan kebenaran. Tensai pergi bareng Daruku ke tempat para anggota Grade 7 untuk menanyai mereka tentang insiden Nanana. Yang paling menarik itu pas mereka nanyain ibu kos kontrakan, yaitu Shiki. Tensai ngerasain hawa ancaman dari Shiki agar tidak menyelidiki kasus Nanana terlalu dalam. Lanjut lagi setelah Shiki, mereka pergi ke tempatnya Ikkaku Shunju. Di sini kita diceritain tentang masa lalunya Tensai dan hubungan Doi dengan Shunju. Ternyata, yang nyuruh Tensai buat nyelidikin kasus Nanana itu adalah Shunju sendiri setelah dengar kalau Jugo juga pengen nemuin pembunuh Nanana. Sekarang kita bahas tentang masa lalu Tensai. Jadi Doi merupakan salah satu dari 4 orang anak yang diadopsi oleh Shunju, bernama Another Children. Ya, jadi Tensai ini punya 3 saudara angkat ya, yang mana semuanya punya karakter kanji 1 atau ichi di depan nama mereka, sama seperti Shunju. Inilah alasan kenapa Doi bisa punya koneksi dengan Shunju pas di anime. Balik ke masa sekarang, Tensai dipertemukan dengan salah satu kakak angkatnya, yaitu Ichijo Kanata, di ruang penjara bawah tanah Shunju. Kanata adalah sosok kakak yang baik bagi Tensai. Doi seharusnya sekarang belajar di universitas luar negeri, tapi karena suatu hal, Doi akhirnya tinggal di penjara bawah tanah. Meskipun di ruang penjara bawah tanah, aslinya ini kayak kamar VIP hotel. Jadinya semua kebutuhan Doi lengkap tersedia. Kanata memilih mengurung diri di penjara karena tampaknya Doi punya secret beast atau binatang suci di dalam tubuhnya. Doi bermaksud menggunakan secret beast ini untuk menjadi seorang dewi. Ya, ini masih misteri ya, perihal tentang secret beast dan maksud Kanata untuk menjadi seorang dewi. Apa yang dimiliki Sansa juga termasuk secret beast? Ini kita masih belum tahu. Sekarang kita balik lagi ke Jugo. Acara pernikahannya dengan Ulysses akan diadakan sebentar lagi. Di satu sisi, Jugo masih ragu dengan perasaannya sendiri buat nolong Nanana. Karena khawatir, Jugo pergi buat nanya ke Ulysses, apa Doi yakin dengan semua ini? Ulysses bilang nggak apa-apa karena Doi nggak mau ngecewain kedua orang tuanya. Kunon, yang merupakan teman dekat Ulysses, ngerasa kalau Ulysses ini nggak jujur sama perasaannya sendiri. Kita skip ke beberapa hari kemudian, hari H pun tiba. Saat upacaranya berlangsung, tiba-tiba Kunon nerobos masuk dan langsung nyulik Ulysses. Ulysses nanya kenapa Kunon ngelakuin semua ini. Kunon jawab kalau Doi sadar akan perasaan Ulysses yang sebenarnya. Jugo yang juga sadar akan tindakan adiknya pun mutusin buat ngebantu mereka melarikan diri. Kunon dan Ulysses berterima kasih ke Jugo, dan sebagai hadiah, Jugo dapat ciuman dari Ulysses. Suatu hari, Jugo ketemu dengan Konjo Kasumi. Doi adalah mantan ketua klub petualang yang pertama, sekaligus penghuni kamar 202 sebelum Jugo, dan juga yang ninggalin catatan di toilet buat Jugo. Doi sekarang sedang mengejar cita-citanya berprofesi sebagai penulis buku bergambar. Di sini Jugo curhat tentang perasaan bimbangnya buat nolong Nanana.
Dan setelah dapat banyak masukan dari Kasumi, Jugo akhirnya membulatkan tekad untuk benar-benar nemuin pembunuh Nanana dan bakal nerima apapun yang akan terjadi setelah itu. Volume 9 pun selesai. Masuk ke volume 10, di Pulau Nanae lagi marak kasus perampokan koleksi Nanana. Suasana pun jadi gelisah di antara para pemilik koleksi Nanana. Karakter lainnya juga mulai bergerak sendiri-sendiri dalam mencari koleksi Nanana. Ada Tetsu, Ikusaba, dan Yuiga. Sekarang kita bakal bahas tentang AGH dan alasan kenapa Doi datang ke Pulau Nanae. Jadi AGH ini punya seorang adik perempuan berumur 5 tahun yang bernama Hinako. AGH sangat sayang dengan Hinako yang punya kelainan fisik bawaan dan dikatakan hanya bisa hidup sampai usia 10 tahun. Ayah dan ibu mereka membenci Hinako karena lahir dengan kelainan. AGH pun jadi benci dengan kedua orang tuanya dan pas SMP, Doi mutusin buat pergi ke Pulau Nanae demi mencari koleksi Nanana yang dapat menyembuhkan Hinako. Lanjut lagi, Jugo sekarang udah balik ke Pulau Nanae setelah memperbarui tekadnya. Di sini juga ada Kunon dan Ulysses yang ternyata kabur ke Pulau Nanae. Mereka sekarang tinggal di kamar 201 di kontrakan bahagia, tepat di sebelah kamar Jugo dan Nanana. Jadi posisi kamar mereka sekarang kayak gini ya. Sekarang kita lihat ilustrasi lainnya, ada Yukihime dan Nanana yang pingsan. Ini bakal kita skip ya, karena nggak ada yang penting di sini. Suatu hari, Jugo mutusin buat bikin sebuah perusahaan pengelola koleksi Nanana, bernama Rakuichi Rakuza. Tujuan Jugo sekarang adalah mencari koleksi Nanana yang bisa membantunya menemukan si pembunuh. Kunon dan Ulysses kemudian bergabung jadi anggota. Jugo pergi ke tempat Dewan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Sunju dan minta izin untuk mendirikan perusahaannya. Sunju nolak Jugo dengan alasan dia masih pelajar. Jugo kemudian nantang Sunju untuk berlomba siapa yang bisa duluan nyelesain kasus pembunuhan Nanana. Sunju pun tertarik dengan kepedean Jugo, dan karena mereka punya tujuan yang sama, Sunju akhirnya memberikan izin. Malamnya, Tensai manggil Jugo buat ketemuan. Doi nantang Jugo buat berlomba nyelesain kasus pembunuhan Nanana atas nama Sunju. Volume 10 pun selesai. Masuk ke volume 11, Rakuichi Rakuza mulai mencari informasi-informasi mengenai koleksi Nanana. Mereka terkejut saat pakai komputer yang ada di kamarnya Kunon dan Ulysses. Di komputernya ada banyak data mengenai lokasi koleksi Nanana. Ternyata, yang dulu tinggal di kamar 201 ini adalah Sanada Fumika, yaitu teman Kasumi sekaligus anggota senior di klub petualang. Fumika mengaku punya semua informasi tentang Pulau Nanae, termasuk koleksi Nanana. Doi pernah di-mention sama Yukihime pas di anime sebagai cewek informan. Suatu hari, Yukihime datang mampir buat ngeliat kondisi mereka. Kunon yang suka sama Yukihime pengen ngedekatin Yukihime dengan abangnya. Kunon pun sengaja ngasih lihat video seram yang mana bikin Yukihime takut dan langsung meluk Jugo. Lanjut lagi, festival budaya sebentar lagi akan dimulai. Seluruh sekolah di Pulau Nanae bakal berlomba buat bikin festival budaya yang terbaik. Di sini kita dikenalin dengan karakter baru bernama Dokuro Yahichi yang adalah ketua OSIS SMA 5 dan merupakan abang angkatnya Tensai. Tahun lalu, saat pemilihan ketua OSIS, Yahichi main curang saat melawan Asumi dengan cara nyebarin rumor buruk tentang Doi. Tetsu yang tahu akan hal ini pun langsung nebas Yahichi di pipinya. Ini bisa kalian lihat ya, bekasnya. Ya, jadi ini ya alasan kenapa Asumi dan Tetsu keluar dari SMA 5. Asumi karena rumor buruk, dan Tetsu karena nebas Yahichi. Saat menjabat sebagai ketua OSIS, Yahichi kalah dari SMA 1 yang dipimpin sama AGH. Yahichi pun jadi dendam dan pengen ngebalas AGH di festival budaya tahun ini. Suatu hari, Asumi manggil klub petualang SMA 3. Asumi cerita kalau Doi nemuin sebuah reruntuhan baru bernama Kronos. Kronos merupakan reruntuhan dengan tingkat kesulitan tinggi, di mana terdapat sebuah koleksi Nanana langka di dalamnya. Doi pun ngajak klub petualang buat nyelesain Kronos bareng. Oh ya, di sini kita dikasih lihat koleksi Nanana milik Asumi. Bentuknya kayak malaikat ketika dipakai. Beberapa hari kemudian, festival budaya pun dimulai. Jugo dan yang lainnya jalan bareng di festival sekolah. Di sini Jugo ada ngasih hadiah jepit rambut ke Yukihime. Kita ke Yahichi, dia punya rencana licik buat nyulik adiknya AGH, yaitu Hinako. Sayangnya rencana Yahichi berhasil digagalkan oleh Asumi dan terkena luka parah berkat koleksi Nanana milik Doi. Ya, jadi di sini Asumi berhasil balas dendam ya ke Yahichi. Setelah festival berakhir, Yahichi dikejar sama ayah angkatnya, yaitu Sunju, yang dengar tentang kasus penculikan Hinako. Adopsi Yahichi pun dibatalkan dan dia diusir dari Pulau Nanae. Malamnya, Jugo dan yang lainnya pergi ke reruntuhan Kronos di ruang bawah tanah. Mereka ketemu dengan Ikusaba yang ternyata udah duluan berhasil buat nyelesain Kronos. Ikusaba dapat koleksi Nanana berupa salah satu dari Secret Piece, sama seperti yang Kanata punya. Setelah itu, Ikusaba pergi ke ruang penjara bawah tanah di mana Kanata dikurung. Kanata ternyata gagal dalam usahanya buat ngendaliin Secret Beast. Tubuh Doi akhirnya diambil alih oleh Secret Beast tersebut yang bernama Karma.
Ikusaba pun sekarang mengawasi Karma setelah sebelumnya membuat kesepakatan dengan Kanata. Di akhir volume, Jugo mendapatkan sebuah petunjuk tentang pembunuh Nanana, sedangkan Tensai melakukan sebuah pendekatan yang berbeda dalam kasus Nanana. Muncul satu pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepala Doi, yaitu siapa yang paling diuntungkan dari kematian Ryugajo Nanana dalam 10 tahun terakhir. Volume 11 pun selesai. Ya, biar seru coba kalian tebak dulu ya siapa pembunuhnya, setelah itu baru dilanjutin lagi videonya. Sekarang kita masuk ke volume terakhir, yaitu volume 12. Jugo dan Tensai berdiskusi tentang kasus Nanana. Setelah diskusi panjang lebar, mereka berdua akhirnya setuju akan satu orang yang punya kemungkinan tinggi untuk tahu tentang kebenaran di balik kematian Nanana. Mereka lalu nelpon Sunju dan bilang kalau bakal ngungkapin tersangkanya saat pertemuan Dewan Pemerintah nanti. Di hari H, Jugo dan Tensai lalu ngungkapin tersangkanya. Ya, apa kalian siap? Tersangkanya adalah Maboro Shiki. Kita lanjut. Sunju langsung nyuruh anak buahnya buat nahan Shiki. Doi pun ditodong senjata dan diminta untuk menyerahkan diri. Setelah terpojok, Doi mengalahkan semua anak buah Sunju dengan tangan kosong dan melarikan diri ke kontrakan bahagia. Anak buah yang lain pun ngejar Shiki, tapi semuanya berhasil dikalahkan. Para anggota Grade 7 lainnya bilang kalau Shiki memang punya kemampuan fisik terkuat di antara mereka dan hampir mustahil untuk ditangkap. Para anggota Grade 7 lalu bikin rencana buat nangkap Shiki. Salah satu anggotanya, yaitu Saito, pergi sendirian ke kontrakan bahagia, di mana di sana berdiri Shiki yang menjaga kamar 102, barang penghuni kamar 101 dan 103, yang mana adalah anak buah Shiki. Oh ya, jadi Shiki ini ternyata kepala badan keamanan Pulau Nanae. Inilah alasan kenapa di volume 8 datang badan keamanan Pulau Nanae yang nahan para murid peserta game. Saito bilang kalau dia nggak mau bertarung dan cuma mau ngobrol santai aja sambil bawa alkohol kesukaan Shiki. Pas mereka minum, Shiki mulai ngerasa lemah dan pusing. Saito kemudian tiba-tiba pingsan. Ternyata, minuman yang dibawa Saito ini adalah racun super kuat untuk melemahkan Shiki. Dan biar Shiki nggak curiga, Saito juga ikut minum bareng setelah sebelumnya udah minum obat penawar. Pasukan Sunju kemudian muncul dan langsung nahan Shiki dengan cara membalut tubuh Doi. Shiki yang tertangkap nggak mau bicara, jadinya mereka mutusin buat masuk ke kamar 102 yang dijaga Shiki. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat reruntuhan tersembunyi. Mereka pun dengan cepat bikin tim khusus buat nyelesain reruntuhan ini. Setelah itu, Jugo dan yang lainnya berhasil sampai di bagian terdalam reruntuhan dan nemuin sebuah koleksi Nanana berbentuk diagram yin yang segi 8 atau Bagua. Saat Jugo mau ngehancurin diagramnya, tiba-tiba muncul sosok perempuan yang mengenakan kain sutra. Ya, Doi adalah Negakana, sang eksekutor sekaligus penjaga dari reruntuhan kebenaran dan koleksi Nanana yang paling penting, yaitu Heaven and Earth Yin Yang Feng Shui. Tensai kemudian nanya banyak pertanyaan ke Negakana, yang mana membawa kita menuju kebenaran dari misteri kematian Nanana. Sekarang kita bakal balik ke masa lalu, di mana Nanana, yang masih seorang pelajar, ngusulin ide ke anggota Grade 7 lainnya untuk membangun Pulau Nanae. Karena semua anggotanya masih pelajar, jadinya mereka nggak ada dana. Nanana kemudian bilang kalau Doi bakal ngelakuin sesuatu. Nanana ketemu dengan Negakana di reruntuhan kebenaran, dan mereka pun mulai saling kenal. Negakana merupakan sosok spiritual yang punya kekuatan untuk mengabulkan keinginan seseorang, tetapi Doi juga menuntut bayaran yang sepadan. Nanana kemudian bikin kontrak dengan Negakana. Keinginan Doi adalah untuk memberi kesempatan bagi semua pelajar di Pulau Nanae, termasuk anggota Grade 7 yang semua anggotanya merupakan pelajar. Nanana kemudian dapat kemampuan bernama Heavenly Luck atau keberuntungan surgawi. Dalam bahasa Jepangnya dibaca Tenun dengan dua karakter kanji. Yang pertama artinya surga atau langit, dan yang kedua artinya keberuntungan. Kekuatan ini memberikan Doi kemampuan layaknya Tuhan, di mana Doi tidak akan pernah sakit dan apapun tujuan Doi dapat dengan mudah tercapai. Nanana pun akhirnya pulang dengan semua harta yang Doi bawa dan berhasil membangun Pulau Nanae. Nanana juga minta ke Negakana untuk membuat suatu sistem perburuan harta karun di Pulau Nanae. Negakana bakal jadi pengawas dan Dewi Pelindung Pulau Nanae yang memelihara sistem tersebut. Jadi alurnya itu, Negakana ngebuat sebuah reruntuhan, terus anggota Leprechaun nyembunyiin koleksi Nanana di situ. Dan kalau ketahuan, akan dimulai event game di mana anggota Leprechaun bakal ngumpulin lagi koleksi Nanana dari para peserta. Negakana bakal jadi ketua Leprechaun, terus nyari anggota dengan cara ngabulin keinginan dan membuat kontrak dengan mereka, seperti yang dialami Yun. Nanana pengen murid lainnya merasakan apa yang Doi rasakan ketika berpetualang di reruntuhan. Doi percaya kalau semua orang itu perlu adrenalin, rasa ingin tahu, ambisi, dan harus mengejar impian mereka. Setelah semua keinginannya terkabul, Nanana harus membayar kontraknya dengan Negakana, yaitu dengan nyawanya. Doi kemudian nusuk dirinya sendiri dengan pedang sambil tersenyum di kediamannya. Inilah alasan kenapa nggak seorang pun bisa nemuin pembunuh Nanana. Sejak kematian Doi, reruntuhan mulai bermunculan di Pulau Nanae. Nah, terus siapa yang punya tanda naga di belakang lehernya?
Jawabannya adalah setelah ini. Kita pindah ke Shiki yang tertangkap. Sansa ngeluarin semua perasaannya ke Shiki tentang pertemanan mereka, dan mereka harus nerima kepergian Nanana karena itu adalah keinginan Doi sendiri. Shiki pun mulai nangis dan cerita kalau selama ini Doi berharap semua kebenaran akan terungkap. 6 bulan setelah kematian Nanana, Shiki berhasil pergi ke bagian terdalam reruntuhan kebenaran. Di sini Doi akhirnya tahu tentang semua kebenaran di mana Nanana ngorbanin dirinya sendiri demi semua orang di Pulau Nanae. Shiki yang sedih kemudian bikin kontrak dengan Negakana untuk membuat hantu Nanana palsu. Dengan bayaran Shiki bakal ngelindungin kamar 102 yang merupakan pintu masuk ke reruntuhan kebenaran. Dan dengan ini, Shiki secara resmi jadi anggota Leprechaun yang pertama. Di belakang leher Doi lalu muncul tanda naga. Ya, jadi orang yang punya tanda naga itu si Shiki ya. Tanda naga ini bakal muncul di bagian tubuh orang yang menjadi Leprechaun. Negakana manggil orang-orang ini dengan sebutan Ryubito atau manusia naga. Yun juga punya tanda naga ini saat jadi Leprechaun di anime. Shiki mulai berhenti latihan sejak hari pertama hantu Nanana muncul dan mulai mabuk-mabukan demi melemahkan dirinya sendiri karena Doi pengen dikalahkan. Sekarang kita balik lagi ke Jugo dan yang lainnya. Negakana bilang kalau hantu Nanana palsu dibuat berdasarkan kepribadian, ingatan, dan Heavenly Luck dari Nanana asli. Jadinya ini sangat mustahil ya untuk dibedain. Dan berkat Heavenly Luck juga selama 10 tahun ini nggak ada yang tahu tentang kebenaran di balik kematian Nanana. Negakana pun sebenarnya nggak mau ngasih tahu tentang kebenarannya. Cuma Doi terpaksa demi ngelindungin koleksi Nanana, Heaven and Earth, Yin Yang Feng Shui yang mau dihancurin sama Jugo. Karena pelanggaran kontrak oleh Shiki yang gagal ngelindungin kamar 102, Negakana bakal menghapus keberadaan hantu Nanana palsu. Sekarang kita ke hantu Nanana, keberadaan Doi mulai menghilang. Di saat panik, muncul rubah putih yang dulu pernah kita bahas di volume 4. Dia ternyata adalah Secret Beast yang bernama Kete-Kete. Jadi setelah diselamatin Nanana dan Sansa di volume 4, Kete-Kete mulai ikut berpergian dengan Nanana. Setelah kematian Nanana asli, Kete-Kete tetap tinggal di Pulau Nanae dan mengawasi para penduduknya. Saat hantu Nanana muncul, Kete-Kete mulai mengawasi hantu Nanana dan sama sekali nggak sadar kalau Doi itu palsu. Balik lagi, Kete-Kete ngasih koleksi Nanana bernama Humpty Dumpty ke Nanana. Koleksi ini dipinjam Kete-Kete dari AGH. Bentuknya kayak telur berwarna silver yang kalau dihancurin bisa membuat dinding tak terlihat. Nanana pun berhasil kabur dengan cara ngehancurin hubungannya dengan Negakana. Jadinya sekarang mereka nggak ada hubungan apapun. Doi kemudian mendapatkan kebebasan dan tubuh fisik. Saat Nanana keluar dari kamar 202, air mata Doi langsung mengalir deras. Jugo dengan tegas bilang ke Nanana kalau dia nggak peduli meskipun Nanana yang sekarang adalah palsu. Karena bagi Jugo, Nanana tetaplah Nanana. Nanana sempat depresi ketika tahu kalau Doi adalah Nanana palsu. Tapi setelah beberapa jam kemudian, Doi pulih dan langsung pergi menjelajahi reruntuhan yang sebelumnya nggak bisa Doi jelajahi. Sekaligus ngumpulin kembali koleksi Nanana milik Doi. Ya, sekarang kita ke Tensai. Doi ngasih tahu semua informasi ke Sunju dan akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya diakui sebagai detektif hebat oleh orang yang disayanginya, yaitu ayah angkatnya. Setelah keinginannya terkabul, Doi harus berpisah dengan Daruku. Ternyata Daruku ini adalah iblis laki-laki dengan nama asli Aldra, yang berasal dari salah satu koleksi Nanana, yaitu lampu ajaib. Tensai dulu nemuin lampu ajaib ini saat kelas 1 SMA di salah satu reruntuhan. Ketika digosok, muncul Daruku yang bakal ngabulin keinginan tuannya. Cuma nggak kayak di film-film, Daruku ini nggak punya kemampuan sihir, jadinya kayak manusia normal aja. Penampilan Daruku mengikuti gambaran dari tuannya. Ya, jadi wujud Daruku ini berdasarkan gambaran Tensai ya. Daruku kemudian mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya balik ke lampu ajaib. Di sini Tensai menyadari seberapa berharganya keberadaan Daruku bagi dirinya. Kita skip beberapa hari, Nanana manggil Negakana melalui Yun sebagai perantara. Nanana minta Negakana agar kedepannya nggak ikut campur lagi dalam kehidupan Doi. Negakana pun setuju, terus cerita kalau alasan kenapa semua kebenaran ini bisa terungkap adalah karena keinginan hantu Nanana sendiri yang pengen keluar dari kamar 202. Karena sebelum Doi memutuskan hubungan dengan Negakana, kemampuan Heavenly Luck Doi masih aktif. Oh ya, di sini kita juga dikasih tahu kalau Negakana itu ternyata nama yang dikasih sama Nanana, yang artinya Negaiwo Kanaeru atau mengabulkan keinginan. Sebelum pergi, Negakana bilang kalau keberadaan hantu Nanana hanya bisa bertahan selama 2-3 bulan lagi. Setelah dengar itu, Nanana bertekad untuk menyelesaikan hal yang belum diselesaikan oleh Nanana asli, yaitu menentukan satu-satunya raja yang akan memerintah Pulau Nanae. Keesokannya, semua karakter berkumpul di tempat Dewan Pemerintahan atas usulan Nanana. Daruku ikut hadir bareng AGH dan Hinako setelah dipanggil lagi sama Doi beberapa hari yang lalu buat ngerawat Hinako. Penampilan Daruku yang sekarang tinggi dan tampan, sesuai dengan gambaran AGH. Ikusaba juga ikut hadir sambil mengawasi Karma. Nanana langsung ngehajar Ikusaba atas semua perlakuannya selama ini, sampai Doi merasa puas. Di pertemuan ini juga ternyata hadir Kasumi dan Fumika.
Nanana senang bisa ketemu lagi dengan Kasumi. Kasumi cerita kalau dulu Doi dan Fumika diawasi sama Shiki. Mereka ngelihat masa depan ini dari koleksi Nanana, yaitu cermin pengungkap masa depan yang dimenangkan oleh Kasumi di event game sebelumnya, di mana mereka berdua akan dibunuh jika menemukan pembunuh Nanana. Setelah lulus SMA, Kasumi pergi ke pulau utama dan ngasih tahu tentang koleksi Nanana ke ayah Jugo, dengan harapan Jugo bakal dikirim ke pulau Nanae sesuai dengan masa depan yang dilihat Doi. Kasumi dan Fumika bekerja sama membantu Matsuri dari belakang layar sebagai sumber informasi. Di saat momen pertemuan mereka kembali, Jugo tiba-tiba bilang kalau dia cinta sama Nanana di depan semua orang. Kasumi dan Shunju pun langsung marah ke Jugo karena ngeganggu momen reuni dan rapat mereka. Nanana yang kaget lalu balas Jugo dengan bilang, "Jugo no, baka!" Terus kabur sambil tersipu malu. Untuk sesaat, Nanana mulai ragu tentang fakta bahwa Doi akan menghilang. Dan tamat. Ya, jadi gimana pendapat kalian tentang ending Nanana? Kita dapat good open ending ya. Kenapa open ending? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Nanana di masa depan. Kalau kita lihat sih di akhir volume, Doi mulai takut ya akan menghilang setelah dengar pengakuan dari Jugo. Mungkin Nanana mulai sadar kalau Doi juga punya rasa sama Jugo. Sekarang untuk bonus fun fact Nanana. Yang pertama, nama keluarga Nanana, yaitu Ryugajo, yang artinya Miss Dragon atau Nona Naga. Mungkin ini berkaitan dengan para leprechaun ya, yang punya tanda naga di bagian tubuhnya. Fun fact yang kedua, nama lengkap Shiki, yaitu Mamoru Shiki, punya arti ilusi. Hal ini berkaitan dengan hantu Nanana, yang ternyata selama ini cuma ilusi, alias palsu. Ya, jadi nama Doi ini ternyata spoiler berat ya, dari awal serinya. Lanjut ke fun fact yang ketiga, penampilan Negakana diambil berdasarkan rupa Nanana jika Doi masih hidup dan berusia 26 tahun, kayak anggota grade 7 lainnya. Mungkin ini sebagai wujud penghormatan atau berduka cita Doi ya ke Nanana. Selanjutnya kita punya fun fact spesial khusus untuk best girl di seri ini, yaitu sorry, bukan yang ini, tapi yang ini. Yang pertama, Tensai nggak bisa tidur tanpa piyama kucingnya. Nah, ini sempat dikasih lihat di animenya ya, walaupun cuma sebentar. Dan untuk fun fact yang terakhir, rambut Tensai itu aslinya warna hitam, bukannya pirang. Kenapa bisa pirang? Sebagai seorang detektif, Doi ngerasa kalau dirinya kurang individualitas. Doi kemudian coba-coba buat ganti pakaian, warna rambut, gaya rambut, dan lain-lain. Termasuk mewarnai rambut Doi jadi pirang kayak sekarang. Ya, sekian untuk spoiler ending Nanana di channel ini. Selesai ya pembahasan kita untuk seri Ryugajo Nanana no Maizokin atau Nanana's Buried Treasure. Dan ini ada spoiler untuk seri selanjutnya yang bakal kita bahas. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.